koruptor itu ketika di penjara keluar tetap kaya. Nah, dan Tuh kan? yang jadi masalah buat kita juga, Mbak Maria dan Mas Mike, kita itu ya ketika napi korupsi keluar kita bisa terima. Coba residivis yang lain, maling ayam, apakah bisa diterima oleh keluarganya, keluarga masyarakat? Enggak juga. Anda tetap residivis, Anda tetap narapidana. Tapi kenapa dia curi ayam? Iya. Karena income-nya nggak mampu untuk menghidupi keluarganya, misalnya gitu kan. Tapi kita bisa lebih terima. Napi korupsi selesai, kita bisa terima. Bahkan kita bisa milih jadi anggota DPR. Hai Sobat Cuan, apa kabar? Selamat datang di podcast Cuap Cuan. Semoga Sobat Cuan selalu dalam kondisi yang sehat pastinya ya, dan selalu cuan ya. Senang sekali ketemu lagi bareng Maria Katarina di sini di Koneksi Konten Ekonomi Seksi. Wey, ada apa ya hari ini ya? Kita ngumpul ya di sini ya. Pasti untuk ngobrolin sebuah konten-konten ekonomi yang seksi. Aku nggak sendirian hari ini, bareng dengan Mas Michael Jeffriando. Halo. Apa kabar sih? Udah sehat ya? Baiklah. Dicariin loh Mas Sobat Cuan. Udah lama ya nggak Udah ketemu lama ya? gak kesini. Tapi kita gak cuma berdua juga. Oke. Hari ini ada ekonom dari Universitas Indonesia, ada Mas Fitra Faisal. Apa kabar? baik Mbak Maria. Udah Mas lama Mike. banget juga gak Oh ketemu. iya, offline udah jarang banget ya gitu. Offline udah jarang, online-onlinean terus. aja ya. Online terus akhirnya bisa datang ke studio Cuap. Thank you banget ya. Sama-sama, Makasih sama-sama. banget ya. Oke, hari ini kita mau bahas soal masalah korupsi. Berat ya. Soalnya kayak di Indonesia nih siapa aja bisa jadi pelaku korupsi gak sih? Siapa aja ya? Maksudnya dari semua kalangan, nggak cuman pejabat, kayak artis ya nggak, suami artis juga gitu sih sekarang. Ya, 271 triliun ya. Sensitif tapi kayak gregetan juga buat ngomongin ini. Ini kenapa sih what happened in Indonesia? Kalau dari sisi indeksnya mungkin kalau misalnya udah ada gambaran ya. Ini angka data korupsi kita kan selalu kayak disinggung-singgung waktu pas debat cawapres-capres kemarin, itu sebagai salah satu yang mengganjal proses Indonesia untuk investasi lah, untuk data dari ease doing business juga kalau ada korupsi juga nggak bisa naik lah, yang kayak gitu-gitu. Nah kalau kayak sekarang ini gimana sih? Iya, kalau sekarang kan kita lihat memang korupsi itu sebenarnya akar masalah gitu ya. Karena banyak sekali yang akan terpukul gara-gara korupsi gitu. Kalau kita lihat, apalagi yang berkaitan sama ekonomi tentunya gitu ya. Dilihat dari data saja, misalnya indeks persepsi korupsi itu kita sebenarnya di level 34 dari 100 gitu. Cuman untuk rating kita turun gitu. Artinya negara-negara lain berlomba-lomba untuk memperbaiki dirinya supaya mengurangi korupsi. Nah, kita masih stagnan nih, belum banyak perubahan dari 2022 gitu. Nah, kenapa ini jadi problem? Karena ini salah satu alasan juga kenapa banyak investor yang akhirnya menunda atau mungkin membatalkan untuk masuk ke Indonesia. Bayangin aja ya kalau mereka punya uang 100 miliar gitu, mau investasi di sini gitu. Cuman karena proses yang berbelit-belit, harus ada uang kiri kanan segala macam gitu. Jadi kan akhirnya kan cost mereka jadi bengkak gitu kan. Nah, itu yang membuat sepengaruh itu loh gitu, korupsi kalau nggak diberantas itu ekonomi akan terpengaruh juga. Apalagi kalau kita ngomongin masalah misalnya nih uang pendidikan atau uang subsidi, bantuan sosial dikorupsi. Nah itu kan juga sangat berefek gitu. Makanya rasanya CNBC Indonesia juga perlu nih ngangkat isu ini gitu, karena nyangkut sama hajat hidup orang banyak gitu. Nyangkut dengan, karena begitu dibuka blak, ternyata duitnya buat ini, buat itu, buat hal-hal yang kita ngerasa kayak apa sih gitu ya. Iya, ternyata ada loh gitu. Kayak gitu buat ya. kondangan. Buat kondangan, buat skincare gitu ya. Kalau lo ngeliatnya gimana sih Mas Fitra kalau kita bicara mengenai korupsi? Karena kayak apakah ini, kalau tadi disebut akar, apakah ini kemudian jadi tradisi gitu loh? Somehow kayak gue pikir-pikir kayak dari kecil gue juga suka kecil-kecil korupsi ya, kayak kecil-kecil korupsi waktu, yang nggak sih, suka lupa yang kayak gitu-gitu mungkin ya. Itu kan jadi kayak sesuatu hal yang mungkin di bawah alam bawah sadar. Itu saya koruptor-koruptor juga di bawah alam bawah sadar gitu. Gimana tuh? Ya, saya termasuk ekonom yang gemar belajar sejarah. Jadi kalau kita bicara apakah itu tradisi, memang mungkin ada benarnya juga, karena dulu kita dijajah VOC pertama kali, itu kan memang merupakan
lokus utama korupsi pada saat itu, gitu kan? Bagaimana centeng, bagaimana kemudian karyawan-karyawan kita itu juga melakukan korupsi itu juga, dan mungkin ya turun temurun. Tapi saya rasa ya, itu ya apakah tradisi? Kalau dilihat dari sisi sejarah mungkin iya, tetapi sebenarnya sejarah itu kan bisa kita bentuk, ya. Bagaimana kita melihat Singapura yang dulu nggak jelas, tapi sekarang bisa menjadi penggesa utama korupsi, bisa nangkepin koruptor. Bagaimana kita bisa melihat China? Nah, kalau katanya Pak Ustadz di sholat Jumat, utlubul ilm ila bisin, kita belajar sampai negeri Cina. Apa yang mereka lakukan? Melakukan reformasi secara sistemik. Jadi budaya atau tradisi itu saya rasa bisa dirubah. Nah, apakah menjadi akar permasalahan? Saya bisa pastikan iya. Karena Acemoglu, ya, salah satu ekonom terkemuka asal Amerika Serikat keturunan Turki, Daron Acemoglu, dia bilang akar permasalahan kita untuk bisa menggesa pertumbuhan ekonomi tinggi adalah 3 hal. Pertama institusi, yang kedua adalah institusi, yang ketiga adalah institusi. Maka semuanya itu pangkalnya adalah institusi. Itu adalah hulu dari semua, the mother atau ibu dari segala solusi. Gitu. Itu menjadi solusi, itu juga menjadi penangkal masalah. Nah, apa yang terjadi dengan Indonesia? Kita bisa merujuk pada bapaknya Pak Prabowo, Pak Sumitro. Tahun 80-an beliau bilang begini, ICOR kita 5. ICOR itu Incremental Capital Output Ratio buat Sobat Cuan, mungkin yang baru pernah mendengar namanya. Semakin tinggi berarti semakin inefisien. Semakin ya tidak efisien ya. Waktu itu Pak Sumitro membandingkan ya kondisi kita dengan beberapa negara tetangga. Oh, Anda lihat itu di Thailand, ICOR-nya 3, kita ICOR-nya 5. Artinya kalau misalnya kita investasi itu kita lebih lama 2 tahun return-nya dibandingkan dengan di Thailand. Artinya ada sekitar 30% inefisiensi pada saat itu. Waktu itu kemudian banyak yang melihat itu, oh, inefisiensi ini apakah karena korupsi? Ya, secara semantik ini bisa saja merupakan satu hal yang sama. Prabowo tahun 2014 juga mengatakan hal yang sama. Kebocoran anggaran, ya, waktu itu kalau saya tidak salah ingat, ada 1.000 triliun anggaran kita di korupsi. Itu merujuk pada 30% yang seharusnya masuk kepada penerimaan negara, ekonomi dan penerimaan negara, bukan hanya APBN, tetapi juga GDP kita, gitu kan. Berarti kan kita bicara inefisiensi, 30% dari situ ya bisa jadi bisa 500 sampai 1.000 triliun. Meskipun rame-rame dibantai juga oleh Pak Yusuf Kalla pada saat itu. Tetapi yang jelas ya ada inefisiensi. Nah, ketika dia tidak efisien, artinya pertumbuhan ekonomi, misalnya kalau kita bicara ICOR kita sekarang, itu katanya Pak Erlangga terakhir 7,6. Itu naik terus ya. 5 tahun lalu itu 6, sekarang 7,6 gitu kan. Artinya kalau kita ingin mengejar pertumbuhan ekonomi 1%, ya butuh 7,6% investasi, pertumbuhan investasi. Nah, ini kan mahal sekali untuk mengejar pertumbuhan ekonomi. Nah, oleh karenanya ya akan sangat sulit sekali untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi kita di atas 5%. Bayangkan selama 10 tahun Pak Jokowi. Lah ini optimis katanya 7% loh, 8% malah. 8% plus. Gimana tuh? Nah, begini. Jadi untuk mengejar pertumbuhan ekonomi 8% ini kan sebenarnya kita melihat Pak Prabowo ini sebenarnya melanjutkan apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi. Nah, Pak Jokowi selama 10 tahun kalau kita exclude data pandemi, itu pertumbuhan ekonomi kita cuma 5,07%. Ya, rata-rata ya. Rata-rata. Kalau ditambahkan pandemi ya even worse, 4,22%. Tapi supaya fair kita exclude ya 5,07%. Berarti equilibrium kita ya di 5%. Nah, apakah bisa ditambah sampai 6%, sampai 7%, sampai 8%? Nah, perhitungan saya memang kita butuh tidak-tidak 6%. Untuk kalau kita lihat jebakan pendapatan menengah, bagaimana kita begitu hidup di mediocrity, itu kita harus lepas, harus kaya segala macam ya. Nah, pertumbuhan ekonomi kita memang minimal 6%, gitu. Harus. Kalau enggak ya kita akan begini-begini aja. Nah, cuma masalahnya ketika itu dipacu melebihi 6%, 7% dan bahkan 8%, ada risiko-risiko yang harus kita tanggung. Nah, salah satunya adalah ya pasti untuk mengejar itu APBN kita harus lebih banyak lagi belanjanya. Nah, sekarang aja defisit APBN sudah 2,3-2,4% ya tahun ini 2024 ekspektasinya. Nah, kalau misalnya dipacu di atas itu, nah kemarin aja dari Januari sampai Maret itu sudah ada 33 triliun capital outflow di bond market. Akibat dari apa? Akibat dari
Fitch dan juga Moody memberikan alarm bahwa tahun 2025 nanti itu bond issuance-nya akan sangat tinggi sekali untuk membiayai APBN yang defisitnya membesar. Itu within range 3% yang disesuai dengan amanat undang-undang. Nah, kalau untuk sampai 8%, itu minimal hitung-hitungan saya kita harus minimal 5% defisit fiskalnya. Belum lagi kita bicara nanti resiko nilai tukar, terdepresiasi bisa 17.000, 18.000. Belum lagi nanti current account deficit dan seterusnya. Itu kita bicara mengenai overheating, economic overheating. Ini soal korupsi aja panjang kemana-mana ya. Maksudnya kayak efeknya emang gila banget ternyata. Itu bisa dilakukan, Mbak Maria. Kalau kita bicara akar tadi, bisa nggak kita tadi kalau kita bicara untuk sampai 8%, salah satunya adalah untuk meningkatkan defisit fiskal kita di atas 3% yang diamanatkan undang-undang. Bisa nggak? Eropa semua kan udah breaching that target, padahal mereka yang membuat Maastricht Treaty yang diadopsi oleh Undang-Undang 17 tahun 2003 kita tentang keuangan negara yang membatasi kita 3%, nggak boleh lebih dari itu. Tapi negara-negara Eropa kan banyak yang pandangan yang melihat negara-negara Eropa semuanya hampir di atas 3%. Ya, mereka udah breaching that target. Tapi masalahnya ada satu hal yang menurut saya itu harus diperhatikan. Siapa negara-negara di Eropa dan siapa kita? Mereka tingkat korupsinya, coba indeks korupsi kan, indeks persepsi korupsi. Kita memang sempat membaik, Mas. Tahun 2014 selama 10 tahun membaik, tapi kembali lagi ke level 2014. Ya. Berarti stagnan kan tadi Mas Mike bilang stagnan. Di Eropa itu kan tingkat korupsinya rendah sekali. Maka nggak masalah, mereka ya benar-benar penggunaan anggarannya efisien. Nah, jadi maka sekalipun berutang, mereka tahu penempatan dananya itu benar gitu ya. Makanya Jepang kalau kita bicara debt to GDP ratio udah ratusan persen, Amerika juga ratusan persen, Eropa juga begitu. Tapi mereka tetap exist. Kenapa? Ya karena tingkat korupsinya rendah. Nah, ini juga harus menjadi perhatian kita. Kalau mau itu karena berkorelasi nggak sih sama kayak karena memang kesejahteraan kita juga masih belum bisa di-compare dengan apa yang ada di negara-negara barat gitu. Mereka kan kita suka mikir kayak gini, kalau misalnya kenapa sih ada korupsi gitu? Oh, karena gajinya kurang gitu. Walaupun sebenarnya yang pelaku korupsi sih sebenarnya bisa dilihat sebenarnya nggak ada kurang-kurangnya tuh gaji gitu. Tapi masih aja kurang. Atau emang tempatnya di mana dia berada itu memang sangat memberikan aksesibilitas untuk melakukan misalnya seperti penentu kebijakan, terus atau nggak ngambil berbagai macam celah yang emang terbuka banget gitu. Kalau di Indonesia, sehingga kayak banyak yang bolong-bolongnya gitu loh, Mas Fitra. Ya ini ibaratnya lingkaran setan atau chicken and egg ya. Mana lebih dulu? Ya, dikaji lebih besar nanti supaya korupsinya turun atau yang mana dulu gitu kan. Nah, kalau kita lihat negara-negara maju, mereka kan juga ada perjalanannya. Sebelum menjadi negara maju kan mereka menjadi negara yang kurang maju gitu kan. Bagaimana ada revolusi industri yang kemudian membuat negara-negara Eropa maju. Bagaimana kemudian China yang juga kemudian terkena spillover dari Japanese Production Network yang merupakan bagian dari revolusi industri di Eropa. Itu semua ya mereka berjalan ya dari titik yang rendah ke titik yang tinggi. Nah, sekarang kata kuncinya adalah kenapa mereka bisa melakukan itu? Karena governance. Mereka bisa memandu perjalanan negara mereka. Kita lihat Jepang, bagaimana Jepang menjadi Jepang sekarang. Ya, kalau misalnya ketahuan. Ada nggak sih contohnya yang mungkin jauh lebih nggak terlalu jauh banget gitu? Terlalu jauh. Karena gini, kalau gue compare kayak lo statement-nya kayak negaranya Jepang, kayaknya Indonesia jauh kejauhan ya? Iya, jauh banget gitu. Ya udah Vietnam. Nah. Ya. Vietnam bagaimana Vietnam? Coba kita lihat perjalanannya. Bagaimana Vietnam bisa menjadi ya mengejar kita kan? Kan sekarang income per capita kita sekitar 5.000. Vietnam juga 5.000. Tapi coba mereka dari zaman dulu dihancurkan oleh Rambo ya sampai sekarang cepat sekali pertumbuhannya kan. Setuju. Nah ini kan berarti kita bicara mengenai tata kelola. Singapura ya juga dekat kan meskipun jauh. Deket tapi jauh ya kan. Udah nggak on par lagi kita dengan Singapura. Dia nomor berapa kita nomor berapa? Tapi kan tetangga kita. Kenapa mereka bisa, kita nggak bisa? Gitu kan? Nah, salah satunya ya memang negara kecil, tapi kita juga bisa belajar. Kita kan nggak belajar dari yang besar aja. Kita juga belajar dari yang kecil, kita belajar dari yang dekat, kita belajar dari yang punya satu ritme yang sama kayak Vietnam tadi kan mirip-mirip ya, gitu kan? Tapi kenapa sekarang India, Filipina masih ya relatif di bawah kita lah. Ya, tapi kita belajar Vietnam yang sekarang relatif lebih mengejar. Kenapa? Karena ya institusi. Nah, kita juga lihat misalnya Erick Thohir, kenapa sih
nggak mau pakai pemain dari Liga 1, kenapa naturalisasi? Iya. Ya karena udah korup Liga 1-nya. Gitu kan. STI kenapa? Ya nanti pemain-pemain titipan semua ya masuk Liga 1 jadi hancur kan, gitu kan. Nah, ya udah. Menjawab pertanyaan gue, kenapa ya Kenapa? naturalisasi? Ya kita mau mengejar prestasi, gitu kan. Ya untuk membenahi ini butuh waktu, ya udah naturalisasi. Saya setuju. Ya saya temannya Coach Justin, bukan Coach gitu. bukan Pak Bang Toel. Nah, ya. jadi itu praktis. Okay. Tapi di situ kan sebenarnya menceritakan, itu sebenarnya cerita bahwa kita sebenarnya udah parah banget ya dari sisi fondasi kita. Memang bisa diperbaiki, tapi butuh waktu. Oke, parah. Terus blow up beritanya kan juga ini ya, apa namanya, udah maksudnya kalau ada korupsi kan semua media pasti memberitakan. Tapi at that moment setelah ketangkep dihukum gitu kayak selesai nggak sih sebenarnya gitu loh. Maksudnya buat si pelaku-pelaku ini, karena masyarakat kayak jarang ada kontrol setelah after di penjara abis itu keluar gimana. Lo masih baik-baik aja atau keluar penjara lo tetap kaya atau seperti apa sih kalau misalnya dari sisinya Bang Mike ngelihat? Iya, kalau disebut itu tadi akar pondasi ini kan berarti ada masalah sistem gitu ya, sampai ada celah-celah mereka bisa melakukan kecurangan gitu. Karena kalau dilihat Maria, sebelum kita lihat kontrol publik ya, sebenarnya beberapa tahun terakhir itu banyak kasus-kasus korupsi yang menurut gue sendiri aneh gitu. Jadi kayak yang tiba-tiba ada misalnya kayak Rafael Alun gitu. Iya. Yang tiba-tiba kasusnya ada perkara anaknya gitu. Terus diulik-ulik sama netizen, harta kekayaannya terus muncul lah, baru diusut sama KPK. Terus ada Eko Darmanto misalnya cukai. Terus banyak yang lain yang kadang-kadang kita pikir kayak dulu OTT itu emang beneran KPK gitu ya. Terus diusut segala macam. Kalau ini kan sekarang kayak tiba-tiba aja misalnya ada pejabat yang flexing gitu, atau istri yang flexing, atau anaknya mungkin diusut deh tuh. Suaminya ternyata kerjanya aja ada kesalahan. Ini kan kayak loh kok bisa ya asal muasal kasusnya jadi begini gitu ya. Bukan hal-hal yang wah gitu. Terus kemudian ada banyak misalnya yang terakhir nih yang lagi rame nih mantan Menteri Pertanian gitu kan. Itu kan banyak sekali uang-uang yang kadang-kadang ada loh ternyata loh bayar make up atau perawatan anaknya gitu misalnya. Buat terus apa sih namanya? Stem cell apa sih? Iya itu. Dan gue baru kaget, baru tahu kayak oh 200 juta mahal juga ya gitu ya. Oh iya ya 200 juta ya itu 200 juta gitu. Maksudnya terus ada misalnya keluarganya yang minta uang untuk kebutuhan pribadi gitu. Bahkan tidak ke bapaknya, ke eselon satunya gitu. Jadi melibatkan seperangkat aparatur negara gitu. Bayangin kalau itu di opor misalnya duit-duit segitu buat 200 juta buat bantuan sosial, itu satu kabupaten bisa kali ya gitu ya sebulan gitu ya dikasih gitu 100.000 gitu, atau mereka buat bayar apa, beli mobil, bayar mobil Alphard mereka misalnya gitu kan. Itu kan kalau di share ke publik dalam bentuk bansos atau apapun lah namanya, itu kan sangat bermanfaat gitu ya. Karena kemarin CNBC sempat nulis juga gitu, karena miris gitu ketika si mantan Menteri Pertanian ini berfoya-foya menggunakan uang negara gitu, sementara Presiden selalu bilang kita krisis pangan, kita nggak bisa produksi ini, harga beras mahal gitu kan. Itu kan masalah gitu ya, yang harusnya aparat negara, kepolisian, kejaksaan atau KPK itu benar-benar menelisik ini lebih jauh gitu. Jadi nggak cuma sekedar selesai misalnya ketika perkara terus dipenjara gitu. Nah, publik emang suka lupa sih. Jadi biasanya kalau ada satu atau karena kasus, publik kita terlalu pemaaf ya, masyarakat Indonesia ya. Mungkin bisa jadi karena kalau biasanya ke pengadilan kan para koruptor tuh udah pakai peci, udah kayak spiritual gitu kan. Kembali ke fitrah Faisal. Iya, jadi kayak menangis gitu. Itu kan biasanya bikin iba gitu. Nah, emang nggak banyak lagi tuh ketika ada kasus orangnya di penjara, orang udah lupa lagi perbaikan sistemnya kayak gimana, terus evaluasinya apakah ada perubahan atau enggak gitu. Ya udah selesai aja sampai di sana gitu. Ya nggak sih gitu. Tracking masalahnya udah lucu nih sekarang, dari via medsos lah, dari via istri lah yang flexing ya kan, dari anak lah tiba-tiba yang pamer mobil ya kan, yang ini itu. Jadi udah lucu tuh ke sana gitu ya arahnya. Sekaligus kita juga kayak nggak pernah tahu kabarnya after lo di sidang,
lo di penjara gitu loh, Mas Fitra. Jadi hierarki hukum kita udah tambah satu lagi ya. Jadi bukan kita nggak bicara cuma permen, nggak bicara cuma perpres, nggak bicara perpu atau bahkan undang-undang dasar 45, tapi viral. Kalau viral itu bisa berubah semua. Ya. Kalau nggak viral ya nggak rame. Maksudnya nggak ditindaklanjuti ya kan salah banget kan sangat ad hoc. Di sisi yang lain ya kita juga melihat bahwa mayoritas masyarakat Indonesia, kalau tadi saya sempat diskusi di belakang dengan Mbak Maria, kalau kita lihat jumlah tabungan di Indonesia, secara proporsional 98% dari account holder kita itu cuma punya 1,8 juta rupiah loh. Ya, ini posisinya dari banding 5 tahun yang lalu punya 3,2 juta, sekarang 1,8 juta. Artinya kalau kita punya uang misalnya 2 juta rupiah, kita udah termasuk elit. Itu kan berarti kan miris, ya. Tadi dipakai buat kondangan, dipakai buat skincare. Tapi ada ya dan banyak ya masyarakat kita yang struggling untuk bayar sekolah susah, meskipun gratis tapi susah. Ya, harus ikut study tour ya, bayar juga. Terus mau beli gadget ya untuk kebutuhan belajar online juga susah, nggak ada. Nah, ya alangkah baiknya kalau tadi hasil yang dikorupsi itu bisa didistribusikan dan orang-orang yang benar-benar membutuhkan. Kenapa? Karena ya kalau enggak ya kita kan begini-begini aja. Kita mau escape dari middle income trap itu gimana caranya? Salah satunya adalah ya tadi orang itu dibuat berdaya. Tapi masalahnya sekarang kalau kita bicara angka pengangguran itu memang rendah, tapi mayoritas diisi oleh masyarakat yang tidak mampu untuk menganggur. Tidak mampu untuk menganggur artinya apa? Jadi mereka itu kalau nggak kerja ya mati, gitu. Ada kelompok yang misalnya kalau kita lihat yang menganggur tapi dia ada support sistemnya. Makanya kalau pendidikan menengah ke atas itu biasanya ya mereka mampu untuk menganggur. Masih bisa dibayar oleh orang tuanya. Masih bisa makan gitu tapi ya. Tapi kalau lulusan SD, SMP mereka nggak mampu untuk menganggur. Nah ini juga jadi masalah. Nah orang-orang ini ya coba kalau kita bicara tadi 30% ya yang dikatakan Pak Sumitro itu 30% inefisiensi mungkin paling banyak dari korupsi. Bagaimana kalau misalnya ini didistribusikan nggak usah 30%, nggak korupsi mungkin nggak bisa dinihilkan. Ya 5% aja, 25% dari itu gitu ya. Misalnya kita bicara uang sekitar tadi yang di refer oleh Pak Prabowo 1.000 triliun. Nah itu Indonesia kan udah sampai di level mana sekarang? Nah ini makanya kita bicara korupsi itu adalah the root of all evil, ya akar dari segala kejahatan. Bagaimana pertengkaran rumah tangga berasal dari uang, income gitu. Kenapa mereka bertengkar? Karena suaminya jobless, karena suaminya terhempas ketika pandemi, kerja tapi nggak mampu mencukupi rumah tangganya. Kenapa? Ya karena tadi ya MBZ kemarin katanya. Iya betul. Katanya standarnya nggak bener loh. Kan, gimana bisa? Itu kan proyek triliunan rupiah, multi triliun. Tapi kenapa bisa seperti itu? Ya lagi inefisiensi. Kita bicara korupsi. Makanya Mbak Maria, kita bisa tumbuh betul, tapi fondasinya harus diperkuat. Salah satu adalah fondasi institusional tadi. Yang duluan harus yang mana sih? Kayak misalnya kalau belajar dari negara-negara lain yang akhirnya berhasil lah gitu ya mengentaskan korupsi karena ada banyak efek jerak, misalnya pelakunya dihukum mati atau apa gitu ya. Kalau Indonesia kan yang ketangkep banyak, tapi yang belum ketangkep juga banyak, yang masih belum ketahuan juga masih banyak gitu. Masalahnya koruptor itu ketika di penjara keluar tetap kaya. Nah dan tuh kan yang jadi masalah buat kita juga Mbak Maria dan Mas Mike, kita itu ya ketika napi korupsi keluar kita bisa terima. Coba residivis yang lain, maling ayam, apakah bisa diterima oleh keluarganya, keluarga masyarakat? Enggak juga. Anda tetap residivis, Anda tetap narapidana. Tapi kenapa dia curi ayam? Karena income-nya nggak mampu untuk menghidupi keluarganya, misalnya gitu kan. Tapi kita bisa lebih terima. Napi korupsi selesai kita bisa terima, bahkan kita bisa milih jadi anggota DPR. Iya, jadi politisi. Tetapi maling ayam ya, preman ya, ketika kita ngeliat serem. Iya. Nggak bisa terima gitu. SKCK-nya udah nggak bisa. Iya. Bias kan, kita bias terhadap orang yang lebih punya uang, gitu kan. Nah ini kan nggak adil. Mereka juga seperti itu menjadi preman, menjadi pencuri. Itu kan karena keadaan juga kebanyakan. Ya mudah-mudahan apa yang kita bawa ini bisa jadi insight ya. Karena memang ini masih problematik. Walaupun mungkin nanti di pemerintahan selanjutnya sudah ada sistem yang baru gitu ya, skema yang baru.
dan kita bisa lebih ngelihat Indonesia tuh bisa maju tapi tidak tersendat karena urusan yang kayak gini gitu loh, urusan korupsi, gara-gara korupsi regulasi harus cawe-cawe sana cawe-cawe sini, jadi bikin kita malah susah gitu ya kondisinya gitu untuk Indonesia. Thank you banget Mas Fitra. Sama-sama. Mudah-mudahan kita kembali ke Fitra. Para koruptor ya nggak lebih baik lagi ya. Mas Mike juga thank you banget. Sama-sama. Sobat Cuan terima kasih ya udah dengerin Koneksi hari ini. Jangan lupa dengerin konten-konten kita lainnya yang ada di Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, dan Anchor. Follow akun Instagram kita di @cuap_cuan dan subscribe YouTube channel kita di cuap_cuan. Like, share, dan juga komen. Terima kasih banyak Sobat Cuan. Maria Katarina pamit, Mas Fitra juga pamit, dan juga Bang Mike pamit. Bye-bye.